Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Maulida, NPM 2142213 11498, Prodi Bimbingan Konseling Islam IAIN Takengon semester 6. Nah, saya akan membuat video konseling individual yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Mikro Bimbingan Konseling. Yuk tonton videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk Kak, mari silahkan duduk. Gimana Kak duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah? Untuk jaraknya apakah sudah pas? Sudah. Oke, baik. Tadi Kakak dari mana? Dari kampus, pulang dari kampus. Pulang dari kampus. Jadi pulang dari kampus langsung ke sini. Sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri aja. Sudah sarapan Kak? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau boleh tahu tempat ini dari mana ya Kak? Dari sosial media. Oh, dari sosial media. Sosial media apa tuh Kak? Dari Instagram. Oh, dari Instagram. Jadi kan saya tuh kayak ada masalah kayak dalam kehidupan sehari-hari gitu lah. Jadi kayak butuh solusi nih, kayak gitu cari, ya udah dapat makanya. Oke, baik kalau begitu. Jadi sebelum kegiatan ini lebih lanjut, jadi kan ada pepatah juga yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi maka izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Jadi Kak, perkenalkan nama saya Fitri Maulida. Jadi saya hari ini akan membantu Kakak dalam proses konseling. Karena saya sudah memperkenalkan diri saya, maka saya juga ingin tahu nih nama kakaknya siapa. Boleh diperkenalkan Kak? Baik, perkenalkan nama saya Pina Rahmadani. Saya berasal dari Bahia. Bahia, tahu Kak? Ya, tahu Kak. Oke, baik. Jadi nama kakak Pina Rahmadani. Saya panggil Pina apa Rahmadani atau apa? Mungkin ada nama yang spesialnya gitu. Pina aja Kak. Oke, Pina ya. Oke, baik Kak Pina. Sebelumnya kakak sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah ya Kak. Jadi karena belum pernah ya kan, maka saya jelaskan ya sedikit mengenai apa sih itu konseling. Oke. Jadi Kak, konseling adalah proses pemberian bantuan oleh seorang konselor, yaitu saya sebagai konselornya, yang bertujuan untuk membantu seorang klien untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya, yaitu Kak Pina gitu. Kemudian Kak kan dalam proses konseling ini Kakak nggak perlu takut tuh semua yang Kakak ceritain itu akan didengar sama orang-orang gitu, karena dalam proses konseling ini adanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kakak ceritakan nantinya itu akan menjadi rahasia antara kita berdua, kecuali atas izin kakak sendiri gitu. Kemudian adanya asas keterbukaan. Nah, dalam proses konseling ini diharapkan kakak menceritakan segala permasalahan kakak secara terbuka. Jangan ada yang ditutupi agar dikentaskan sesuai itu. Kemudian asas kekinian. Nah, asas kekinian ini kakak menceritakan permasalahan yang sedang kakak hadapi sekarang, bukan permasalahan yang lalu. Gitu Kak. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi dalam asas kesukarelaan ini kakak harus melakukan konseling secara sukarela gitu. Tidak ada paksaan dari orang lain gitu, dari kerabat, dari saudara, dari pacar, dari teman, tidak ada. Jadi apakah kakak melakukan konseling pada hari ini dengan sukarela? Sukarela Kak. Bagaimana Kak? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Bisa Kak. Kalau begitu. Nah, dalam proses konseling ini kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan? Sekitar 10 menit atau 15 menit Kak. Oke, baik. Jadi 10 atau 15 menit sudah cukup ya Kak? Cukup. Oke, baik. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak Kak. Enggak, oke baik. Jadi apa yang bisa saya dengarkan Kak? Jadi akhir-akhir ini Kak, saya tuh kurang fokus. Jadi kakak merasa kurang fokus gitu kayak. Kalau boleh tahu itu penyebabnya apa ya? Kenapa bisa kakak tuh kayak kurang fokus kayak gitu? Gini Kak, saya kan kadang dosen menjelaskan gitu, tapi saya susah untuk menanggapinya. Adapun kawan saya kayak gitu ngajak saya bicara, saya juga susah untuk menanggapinya. Jadi kakak susah menanggapi apapun kayak yang dikatakan dosen, teman-teman kakak gitu. Jadi kakak susah kayak gitu ya.
itu terjadi sejak kapan? Udah ada sejak 1 minggu yang lalu, Kak. 1 minggu yang lalu. Kalau boleh tahu, apa sih penyebabnya gitu kakak tuh bisa kurang fokus gitu? Penyebab utamanya nih, Kak. Saya tuh kayak berpikiran kayak ngantuk. Habis itu lemas, lesu. Jadi apa yang orang bicarakan saya nggak masuk lagi. Nggak bisa menanggapi gitu, lemah. Iya, jadi kakak merasa ngantuk ya kak ya. Berarti kakak biasanya kalau tidur tuh jam berapa? Jam 3 malam. Jam 3 malam? Ya memang kalau jam 3 malamnya itu kan udah ini ya, udah pagi gitu, udah masuk ke pagi hari gitu kan. Jadi makanya kakak ngantuk gitu. Jam masuk ke kuliahnya jam berapa? Jam 8:20. Jam masuk kuliahnya jam 8:20. Biasanya kan tidur yang efektif tuh biasanya kan selama 8 jam gitu kan. Jadi kan itu sangat kurang. Jadi kakak tuh makanya kayak merasa ngantuk, lelah gitu. Jadinya kurang fokus kayak gitu dalam dalam belajar gitu. Jadi kira-kira apa sih penyebab kakak tuh bisa kayak lama gitu untuk tidur? Penyebab utamanya satu, Kak, udah sering scroll TikTok, habis itu lihat-lihat sosial media gitu, jadi kayak ke bawah. Dan satu lagi emang nggak bisa tidur kalau misalnya udah di HP dijauhin gitu, nggak bisa tidur. Insomnia gitu. Oke, baik kak. Jadi bisa disebabkan karena kakak tuh kayak bisa dibilang kayak ketergantungan sama sosial media tuh gitu kan. Jadi kakak tuh kayak candu gitu dalam melihat misalnya kayak scroll TikTok kayak gitu, kayak candu bentar lagi gitu ya kak yang kakak rasakannya. Iya. Saya mengerti apa yang kakak rasakan tuh. Nah kemudian kakak kan tahu nih kakak tuh kalau setiap ke kampus tuh kan ngantuk gitu kan. Kakak merasa nggak gitu kalau kakak ngantuk di kelas itu kan ilmunya kayak nggak dapat gitu kan, jadi kakak nggak fokus gitu. Merasa nggak kakak itu kayak rugi kayak gitu, kayak maksudnya pergi ke kampus tapi nggak bisa dipahami apa yang dikatakan dosen gitu, kakak merasa rugi nggak gitu? Sangat merasa rugi sekali, Kak, karena setiap itu kan ada tugas tuh. Kadang kita nggak mengerti sama sekali, mau tanya ke kawan juga dia udah jelasin tapi kita nggak bisa menanggapi. Itulah karena kakak tuh kurang istirahat gitu, jadi kurang fokus kayak gitu. Nah kan ini terjadi dari seminggu yang lalu kan kakak tuh lama tidurnya. Sebelumnya jam berapa tuh biasanya kakak tidur? Sebelumnya juga jam 12, jam 1 gitu-gitu juga, Kak. Tapi setidaknya itu lebih cepat lah ya tidurnya daripada seminggu yang lalu nih. Nah kak, untuk seminggu yang lalu apakah kakak juga merasakan hal yang sama gitu, ngantuk gitu sebelum hal ini terjadi gitu? Untuk seminggu yang lalu yang sebelum ini hal ini terjadi, Kak, itu sama sekali masih aman-aman aja. Belum ada kayak dosen menjelaskan pun masih alhamdulillah masih masuk kayak gitu, jadi sedikit mengerti. Tapi emang akhir-akhir ini selama begadang terus semua menurun daya kita untuk belajar, niat untuk belajar aja udah nggak ada lagi. Nah jadi kakak sedikit banyaknya kakak tuh tahu sudah gitu ya kan apa sih dampak dari kakak tuh bergadang kayak gitu. Jadinya kakak tuh kayak kurang fokus, kan sangat merugikan diri sendiri gitu, merugikan orang tua, yang mana orang tua kakak tuh kayak capek nyari uang gitu kan untuk untuk kakak tuh bisa kuliah kayak gitu. Terus kakak tuh tapi di kampus gitu kurang fokus, kan sangat merugikan gitu. Nah selain untuk kefokusan kakak di kampus juga begadang itu bisa juga kayak berdampak kepada kesehatan kakak kayak gitu. Jadi kayak dimana bisa terjadinya penyakit tipes kayak gitu karena kakak itu kurangnya istirahat, jadinya kakak lelah, jadi bisa terkena tipes gitu. Itulah, Kak, saya juga merasakan rugi gitu. Dampaknya kan bukan untuk saya saja, untuk orang tua saya juga, yang dimana dia pikir saya tuh dia gigih cari uang setiap harinya dikasih lah setiap pagi uang minyak, uang jajan. Nah toh saya sampai kampus sampai kampus nggak fokus. Dan lagi
setiap hari udah, ini kan masih seminggu terjadi, belum nanti entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itulah Kak solusi dari kakak nih kan. Saya udah memang kecanduan kali lihat TikTok, Reels, IG gitu. Memang udah gara-gara itu ya mungkin nggak bisa tidur udah beberapa hari nih. Dan memang takut kali ini selalu berkelanjutan. Itu gimana ya solusinya Kak? Oke, baik. Jadi kakak tuh kayak memang sudah menyadari lah ya apa gitu dampaknya gitu, sangat merugikan sekali gitu ya kan untuk diri kakak sama orang tua kakak. Nah, mungkin ini saya beri solusi gitu ya kan. Nantinya apakah kakak bisa menerima atau tidak itu di kakaknya gitu. Jadi menurut saya mungkin kakak bisa kayak mempercepat tidur gitu. Sebaiknya kakak tuh lebih cepat, lebih awal tidurnya supaya kakak tuh tidak ngantuk gitu. Lebih fokus nantinya di kampus itu saat pembelajaran dimulai gitu. Itulah Kak, saya tahu kalau tidur cepat tuh membuat saya berfokus, tapi saya tidak tahu gimana caranya biar bisa fokus tidur cepat gitu. Jadi kakak pingin saya menyarankan gimana sih caranya biar kakak tuh bisa tidur cepat gitu ya kan. Oke, baik. Nah Kak, mungkin ada pun solusi yang bisa saya berikan, yaitu kan coba kakak tuh kayak emang betul menghindar dari yang namanya kayak TikTok tuh dulu gitu kan. Jadi kakak tuh untuk mencoba menyusun gitu kayak mana bangun tidurnya jam berapa kayak gitu. Jadi misalnya kakak jam tidur harus jam 10 harus tidur gitu. Kemudian bangun pagi harus jam 6 misalnya, mau sholat subuh dulu kayak gitu Kak kan. Kemudian saya menyarankan juga kakak lebih menyibukkan diri gitu, jangan terlalu ke HP selalu gitu. Jadi nanti kakak tuh kayak kecanduan. Jadi kakak tuh harus memang betul-betul ekstra untuk kayak mana tuh, untuk bisa gitu kayak melakukan hal yang lain selain main HP kayak gitu. Mungkin kakak bisa dengan olahraga kayak gitu, mungkin bisa dengan baca buku gitu Kak. Mungkin itu sih saran yang bisa saya kasih kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi saya akan melakukan hal yang kayak kakak bilang tadi, kakak sarankan tadi kan. Oke, kira-kira apa nih yang saya sarankan tadi? Coba kakak sarankan tadi kakak suruh menyibukkan diri, kayak sibuk baca buku, olahraga gitu. Ada intinya ke hal yang lebih baik lah ya. Oke, baik Kak. Nah kira-kira kapan sih bisa Kak coba gitu lakukan? Insya Allah sih malam ini Kak, karena saya memang betul-betul mau mencoba terus. Mudah-mudahan sih bisa gitu. Oke. Biar kedepannya nggak kayak gini lagi, nggak terjadi kayak gagal fokus terus kayak gini. Saya juga berusaha semampu juga nih Kak, biar bisa tidur cepat, habis itu paginya tuh plong, biar kayak masukan dalam pelajaran bisa ada, biar nggak fokus lagi gitu. Ya baik, bagus kalau begitu. Jadi apakah ada yang mengganjal gitu? Apakah masih ada yang ingin kakak tanyakan lagi gitu? Untuk sekarang udah tidak ada lagi Kak, udah merasa kayak lega gitu. Oke, baik, alhamdulillah kalau begitu. Saya berharap nantinya semoga kakak bisa lebih fokus dan belajar dan bisa menjalankan apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Semoga kakak bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa menjadi kebanggaan lah bagi orang tua gitu ya kan. Oke, baik. Bila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka kita cukupi pada hari ini. Jadi nanti bila kakak membutuhkan bantuan saya lagi, saya akan membantu dengan sepenuh hati. Kakak bisa menghubungi melalui kontak WA. Nah, mungkin demikian saja. Baik, ayo mari silahkan. Ayo saya antar. Terima kasih Kak.